Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Wafihi taqumus sa'ah." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, dan di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya diwafatkan seluruh manusia, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat 3 Safar 1443 Hijriah kita dapat berkumpul di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "La safar." Tidak ada bulan Safar yang sial. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati talabah wal asatidzah, afanillah wa iyyakum. Para santri-santri sekalian, para ikhwah dan juga para asatidzah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Tema La Safar, tidak ada bulan Safar yang sial, adalah tema yang penting karena dia berkaitan dengan akidah seorang muslim. Oleh sebab itulah saya meminta kepada para santri, Ustadz Musyrif, dan seluruh
para ikhwah seperjuangan di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan untuk bisa berhadir di majelis kajian Islam ilmiah ini. Karena akidah adalah pondasi dasar dalam kehidupan beragama seorang muslim. Dia bagaikan akar sebuah pohon. Apabila akidahnya rusak, maka bangunan keislamannya pun akan runtuh. Sebagaimana akar sebuah pohon, jika dia rusak, maka pohonnya tidak akan tumbuh, tidak akan menjulang tinggi, dan diambil manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu kalimatan thayyibah." Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ucapan yang baik? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ucapan yang baik ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, asluha thabit wa far'uha fis sama', tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah adalah akidah yang sangat mendasar bagi seorang muslim. Dia bagaikan pohon yang baik, akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Permasalahan la safar, tidak ada bulan safar yang sial, ini sangat erat kaitannya dengan akidah seorang muslim. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini, seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa tidak ada an-nafi' wad-dar illallah wahdah, la syarikalah. Tidak ada yang maha pemberi manfaat, maha menahan mudarat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tiada sekutu baginya. Tidak ada bulan yang bisa memberikan kesialan. Tidak ada hari, pekan, tanggal yang dapat memberikan kesialan. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, tema ini penting karena berkaitan dengan akidah. Oleh sebab itu saya meminta kepada seluruh penduduk pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan untuk bisa berhadir di dalam kajian Islam ilmiah ini. Adapun tema la safar, kita akan bagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu berkaitan dengan bulan Safar. Poin yang kedua yaitu berkaitan dengan sifat tiarah yang mengandung kesyirikan. 2 poin yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah berkaitan dengan bulan Safar yang kita sekarang berada di dalamnya. Dan poin yang kedua adalah berkaitan dengan sifat tiarah yang mengandung kesyirikan menurut ajaran Islam. Kita bahas poin pertama dulu, yaitu tentang bulan Safar. Bulan Safar adalah bulan yang kedua dari bulan-bulan Qamariyah, setelah bulan Allah yang suci Al-Muharram. Bulan Safar adalah bulan kedua dari bulan-bulan Qamariyah, setelah bulan Allah yang suci Al-Muharram. Di poin yang kedua, sebab penamaan bulan Safar. Safar dinamakan demikian li khuluwil manazil min ahliha bisababi khurujihim lil qitali wal asfar.
Safar dinamakan safar karena rumah-rumah kosong. Disebabkan karena penghuni rumahnya pergi untuk berperang dan juga untuk bersafar. Safar dalam bahasa Indonesia artinya kosong, sifr. Dan maksudnya adalah kenapa bulan Safar dinamakan Safar? Karena rumah-rumah penduduk kosong. Dikarenakan penghuninya bepergian. Dikarenakan penghuninya berperang. Sehingga bulan Safar disebut dengan bulan Safar. Kemudian poin yang ketiga tentang bulan Safar. Jadi poin yang pertama tadi adalah apa itu bulan Safar? Bulan Safar adalah bulan yang kedua dari bulan-bulan Qamariyah setelah bulan Allah yang suci Al-Muharram. Kenapa dinamakan Safar dengan Safar? Kenapa dinamakan bulan Safar dengan bulan Safar? Karena diambil dari kata sifr, sad fa ra, sifr, yang artinya kosong. Karena rumah-rumah pada waktu itu kosong dari penduduknya, dari penghuninya. Kenapa kosong? Karena mereka bepergian, mereka berperang, sehingga rumah kosong. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Karena di bulan Muharram mereka haram untuk berperang. Mereka akhirnya di rumah saja. Kemudian di bulan Safar mereka akhirnya keluar rumah. Poin yang ketiga tentang bulan Safar, keutamaan bulan Safar. Maka belum ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Safar. Belum ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Safar. Al-Allamah Muhammad Siddiq Hasan Khan, seorang ulama Islam abad ke-13 Hijriah, wafat pada tahun 1248 Hijriah. Beliau berasal dari Bukhara, Qunnuji. Beliau mengatakan di dalam kitab yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya yaitu Al-Mau'ijah Al-Thabitah, halaman 180. Lam aqif ala hadithin fi fadli syahri Safar wala dhammih. yakni hadithan thabitan. Aku belum mendapati tentang satu hadis keutamaan bulan Safar ataupun pencelaan terhadap bulan Safar. Aku belum dapati tentang keutamaan bulan Safar atau pencelaan terhadap bulan Safar satu hadis pun yang sahih. Aku belum dapati hal itu. Kemudian ada diriwayatkan sebuah hadis tentang keutamaan bulan Safar, yaitu yang berbunyi, man basyarani bi khuruji Safar basyartuhu bidukhul jannah. Siapa saja yang mengabarkan kabar gembira tentang keluarnya bulan Safar, habisnya bulan Safar, maka aku akan berikan kabar gembira dia dengan masuk ke dalam surga. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Disebutkan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab hadis palsu. Di antaranya oleh As-Saghani dalam kitabnya Al-Mawdu'at, oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Kemudian dinilai oleh Imam Al-Iraqi ahli hadis bahwasanya dia adalah hadisun maudhu', hadis yang palsu. Dan yang lain-lainnya dari para ulama hadis menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadisnya tadi berbunyi, man basyarani bi khuruji Safar basyartuhu bil jannah. Siapa saja yang mengabarkan kepadaku kabar gembira tentang habisnya bulan Safar, selesainya bulan Safar, maka pasti aku akan berikan kabar gembira kepada dia dengan surga. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di sana terdapat hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bulan Safar, yaitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiyarata
wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada burung yang mendatangkan kesialan atau sifat yang mendatangkan kesialan. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Nah, kalau seandainya di atas rumah kita ada burung hantu, maka itu bukan tanda kesialan. Dan tidak ada safar yang mendatangkan kesialan. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW meniadakan kesialan dari bulan Safar. Meniadakan kesialan dari bulan Safar. Dan para ulama menjelaskan apakah ketika Rasulullah SAW tadi bersabda la safar, la bisa dia menjadi lamun nahiyah atau bisa dia menjadi lamun nafiyah. La, tidak ada bulan Safar. Ini berarti menjadi lamun nafiyah, peniadaan. La Safar. Tidak boleh menganggap bulan Safar ada kesialan. Ini berarti menjadi lamun nahiyah, larangan. Ini peniadaan, ini larangan. Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda la safar, apakah itu menunjukkan kepada peniadaan atau menunjukkan kepada pelarangan? Kita baca penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Muhammad bin Abi Bakar Al-Jauziyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, beliau mengatakan al-haditsu yadullu 'ala an-nafi. Ketika Rasulullah SAW bersabda la safar, tidak ada bulan Safar, hadis ini menunjukkan peniadaan, meniadakan bulan Safar yang sial. Wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanat al-jahiliyah tu'aniha, dan membatalkan seluruh perkara-perkara yang mana kaum jahiliyah mereka mempercayainya. Wan nafyu fi hadza ablaghu minan nahi. Ini perhatikan kaidah dari para ulama. Dan peniadaan lebih dalam dibandingkan pelarangan. Itu kaidah. Peniadaan lebih dalam dibandingkan pelarangan. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka ini bukan larangan, tetapi peniadaan. Dan catat, peniadaan lebih dalam daripada pelarangan. An-nafyu ablaghu minan nahi. An-nafyu ablaghu minan nahi. Peniadaan, nafyu ablaghu, lebih dalam pelarangannya daripada pelarangan. Itu kaidah disebutkan oleh para ulama. Li'anna an-nafya yadullu ala butlani dzalik wa adami ta'thirih. Karena yang namanya peniadaan menunjukkan batalnya kepercayaan itu, bahwa Safar ada bulan sial dan tidak memberikan pengaruh apa-apa. Safar seperti bulan-bulan yang lainnya. Safar seperti bulan-bulan yang lainnya. Dan kita khususnya di Kalimantan Selatan, mungkin yang bukan penduduk Kalimantan Selatan, mereka ada berkeyakinan arba' mustamir. Keyakinan arba' mustamir adalah keyakinan hari Rabu sial. Mustamir artinya terus menerus bala pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Ini keyakinan yang harus kita jauhi sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya an-nafi' wad-dar huwa Allah wahdah la syarika lah. Bahwa yang maha memberi manfaat, maha menahan mudarat, hanya Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan nahyu innama yadullu 'ala al-man'i anhu. Sedangkan larangan hanya sekedar melarang. Ini perhatikan, apa tadi kaidahnya? An-nafyu ablaghu minan nahi. Qulu sawiyan. An-nafyu ablaghu minan nahi.
An-nafyu ablaghu minan nahi. An-nafyu ablaghu minan nahi. Apa artinya, Fadhil Amin? Baik. Penafian lebih dalam dibandingkan pelarangan. Kenapa? Karena penafian, peniadaan itu membatalkan keyakinan itu dan menganggap bahwasanya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tidak ada kesialan sama sekali. Sedangkan larangan hanya sekedar melarang. Baik. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, la safar, tidak ada bulan safar, maksudnya adalah peniadaan bulan safar yang mendatangkan kesialan. Peniadaan bulan safar yang mendatangkan kesialan. Baik. Kemudian para ulama rahimahumullah ta'ala ketika menjelaskan makna la safar ada dua penjelasan. La safar ada dua penjelasan. La safar, penjelasan yang pertama adalah tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Kemudian yang kedua, tidak ada penyakit yang ada di dalam perut datang sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyakit yang ada dalam perut datang sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir yang berkaitan dengan bulan Safar, hal-hal bid'ah, keyakinan-keyakinan mengada-ngada yang berkaitan dengan bulan Safar. Seperti keyakinan yang pertama adalah bahwa bulan Safar bulan yang mendatangkan kesialan. Ini keyakinan-keyakinan mengada-ngada yang bisa merusak akidah seorang muslim. Keyakinan yang meyakini bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial. Kemudian keyakinan yang kedua, kebalikan dari keyakinan tadi. Yang mengatakan bahwasanya Safarul khair. Safar adalah bulan kebaikan. Ini juga kekeliruan. Ini juga kekeliruan. Kenapa? Karena itu adalah semacam titisan dari perasaan kaum jahiliyah. Meyakini bahwasanya bulan Safar adalah bulan baik. Kebalikan dari Safar masy'um. Safar yang mendatangkan kesialan. Dibantah dengan Safarul khair. Safar yang mendatangkan kebaikan. Ini juga tidak boleh. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah di dalam kitab beliau Mu'jam Al-Manahir Al-Manahi Al-Lafziyah. Ini kitab bagus. Ensiklopedia ucapan-ucapan yang terlarang dalam Islam. Di antaranya ucapan Safarul khair. Safar yang baik. Sebagai balasan dari Safar yang masy'um, Safar yang buruk. Beliau berkata, bal tara ba'dahum yaqul safarul khairi tafa'ulan yaruddu fihi ma yaqa'u fi nafsi min i'tiqadi at-tasha'umi fihi fahadhihi lawthatun jahiliyatun min nafsin lam yasqaluha tauhid binurih. Yang artinya, maka engkau akan melihat sebagian mereka mengatakan Safarul khair, yang artinya bulan Safar yang baik, sebagai bentuk optimis untuk menolak apa yang ada di dalam diri mereka dari keyakinan bahwa Safar bulan sial. Maka ini adalah lauthatun jahiliyah. Ini adalah racun jahiliyah. Ini adalah kotoran jahiliyah. Lauthah itu adalah kotoran. Talawwatha yatalawwathu. Lauthatun jahiliyah. Dari seorang diri yang tidak dibenari dengan dicahayai dengan cahaya tauhid.
Tidak ada bulan Safar yang sial. Tidak juga kita mengatakan bulan Safar baik untuk menolak yang sial ini. Karena itu ada semacam kotoran jahiliyah. Baik. Setelah kita mempelajari bulan Safar, kita masuk kepada poin yang kedua. Yaitu mengenal sebuah akidah, keyakinan yang merusak tauhid. Keyakinan tersebut sangat erat kaitannya dengan bulan Safar. Yaitu keyakinan yang disebut dengan at-tatayyur. At-tatayyur. Ta-ta-ya-ra. Tatayyara yatatayyaru. Tatayyurun. Kita bahas permasalahan tatayyur. Secara etimologi, secara bahasa, disebutkan oleh Imam Ibnu Manzur di dalam Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab. At-tatayyur atau tasya'um adalah khilaful yumn, kebalikan dari kenyamanan. Kalau bahasa Indonesianya kesialan. Secara bahasa, tatayyur atau tasya'um adalah khilaful yumn. Makanya beliau mengatakan wa thairu ma tayammanta bihi aw tasya'amta. Dan sifat tiarah adalah engkau merasa sial. Engkau merasa sial. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 131. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Mereka merasa bernasib sial dengan Nabi Musa. Jadi kalau kita ya, ada teman kan, kalian yang punya teman. Wah, ini kalau si fulan datang pasti sial kita. Itu kan kita kurang ajar terhadap orang ini. Ini Bani Israel kurang ajar terhadap Nabi Musa. Mengatakan, jika datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan, wah ini semua adalah milik kita. Ini karena memang hasil usaha kita. Turun hujan, kemudian panen, kemudian subur, tumbuhan, kemudian ekonomi baik. Wah ini karena usaha hasil kita. Tapi ketika datang musibah, paceklik, kekeringan, banjir, longsor, gempa, tsunami, mereka mengatakan, ya tayyaru bi Musa wa mama. Musa, ini karena engkau ada di sini. Merasa bernasib sial dengan siapa? Nabi Musa. Itulah tiarah secara bahasa. Merasa bernasib sial. Adapun tiarah secara istilah syariat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah. Beliau mengatakan, at-tatayyuru huwa at-tasha'umu bimar'an aw masmu'. At-tatayyuru huwa at-tasha'umu bimar'an aw masmu'. Seorang penuntut ilmu agama, terutama para santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, semestinya perhatian terhadap istilah-istilah yang disebutkan oleh pengajarnya dengan bahasa Arab. Karena itu keindahan orang menuntut ilmu agama secara khusus. Kalian bukan orang umum di luaran sana pengajian umum. Kalian penuntut ilmu agama. Kalian harus pintar menulis bahasa Arab. Ya. At-tatayyur huwa at-tasha'umu bimar'an aw masmu'in. Artinya merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat, mar'a, dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Apa yang dilihat? Entah itu warna, entah itu tanggal, entah itu bangunan, entah itu sesuatu, apapun yang dilihat. Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat. Atau apa yang didengar. Suara apapun.
suara burung, burung hantu, suara trompet, suara apa saja. Inilah yang disebut dengan tatayyur menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pengertian terminologi yang kedua disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Hulaimi di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan su'udz dhanni billahi ta'ala bi ghairi sababin muhaqqaq. Tatayyur adalah su'udz dhann billahi ta'ala bi ghairi sababin muhaqqaq. Merasa bernasib sial, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab yang pasti. Ini tatayyur secara terminologi syar'i yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan perkataan Al-Hulaimi rahimahullahu taala. Su'udz dhannin billahi ta'ala bighairi sababin muhaqqaq. Yang artinya buruk sangka terhadap Allah tanpa sebab yang pasti. Itu disebut dengan tatayyur. Secara terminologi syar'i yang kedua, setelah kita menyebutkan pengertian dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Taib, saya ingin coba kehadiran hati. Razan, ma huwa tatayyur? Yang disebutkan pengertiannya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahasa Indonesia. Merasa bernasib sial. Bas? Begitu saja? Ada yang lain? Arka? Apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tambahi. Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Ini pengertian secara terminologi. Jadi secara etimologi, secara bahasa adalah merasa bernasib sial. Kebalikan dari kenyamanan. Secara terminologi sudah saya sebutkan dua. Pengertian dari para ulama rahimahullah secara istilah syariat. Dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Tatayyur adalah merasa bernasib sial dengan apa? Ibnu Rian. Dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Ini pengertian terminologi syar'i yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya menyebutkan kemudian pengertian terminologi yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Menukilkan dari siapa? Naufal Ajiz. Berburuk sangka. Berburuk sangka terhadap Allah dengan tanpa sebab pasti. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari pendapat Al-Hulaimi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin kedua. Jadi tadi pengertian tatayyur atau tiarah secara bahasa dan secara terminologi syar'i. Poin yang kedua sekarang. Sebab tatayyur dinamakan tatayyur. Apa sebab tatayyur dinamakan tatayyur? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Anna al-Araba fil jahiliyati idza kharaja ahaduhum li amrin qasada 'ashya ta'irin fahayyaja fa idza tara min jihati al-yamin tayammana bih wa madha fil amr wa yusammuna at-ta'ir as-sanih. Wa amma idza tara jihat al-yasar tashama bih wa raja'a amma azama alaihi wa yusamma at-ta'ir huna al-barih. Perhatikan. Orang Arab di masa jahiliyah adalah masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Itu disebut dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah adalah masa sebelum diutus Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Itu adalah masa jahiliyah.
Apa asyifa masa jahiliyah? Masa yang sebelum diutus Nabi Muhammad SAW disebut dengan masa jahiliyah. Orang Arab jahiliyah, jika mereka keluar untuk sebuah perkara yang mereka inginkan, mereka mengganggu, dalam tanda kutip, burung. Mereka pergi ke sangkar burungnya, kemudian mereka goyang pohon yang ada sangkar burung. Jika burungnya tersebut ke kanan, maka mereka akhirnya jadi melaksanakan apa yang mereka sudah niatkan. Yang sudah direncanakan. Jika pergi ke kiri, maka mereka tidak jadi. Dan burung dalam bahasa Arab, ta'ir. Kata-kata ta'ir diambil dari kata-kata ta'ir. Atau ta'ir. Dan burung yang ke kanan tadi mereka namakan dengan nama as-sanih. Maghfur Rayyan. Burung yang ke kanan namanya apa? As-sanih. Burung yang ke kiri yang dianggap sial, yang akhirnya mereka tidak jadi melaksanakan, disebut dengan al-barih. Ulum. Ma yusamma idza tara shimalan. Al-barih. Al-barih. Ba, ra, ha. Al-barih. Kalau ke kanan namanya apa tadi? Rafi Ikhbar? Sanih. Sa, sin, alif, nun, ha. Sanih. Dan ini juga dijelaskan oleh ulama sebelum Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan at-tatayyuru huwa at-tasha'um. At-tatayyur adalah merasa bernasib sial. Wa kanu yatatayyaruna bis-sawanihi wal bawarihi fayanfiruna ad-dhiba wat-tuyur fa in akhadhat dhata al-yamin tabarraku bih. ومضوا في سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها فكانت تصدهم في كثير من الأوقات من مصالحهم فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا يضر. Perhatikan perkataan beliau yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, orang-orang Arab jahiliyah dahulu merasa bernasib sial dengan burung-burung yang namanya, dengan hewan-hewan yang namanya sawaneh, jamak dari saneh, dan bawarih, jamak dari barih. Maka mereka melepas serigala ataupun burung mereka. Serigala atau burung mereka. Jika serigalanya ke kanan, maka mereka menganggap itu baik. Dan apa yang mereka sudah rencanakan, mereka jalankan. Baik itu mau bepergian ataupun hajatan-hajatan. Kalau di zaman sekarang berarti mencari tanggal yang baik. Itu termasuk tatayyur. Termasuk di dalamnya juga santri mau menjawab soal PTS. A, B, C, D, A, B, C, D. Karena tidak belajar. Akhirnya melakukan tatayyur. Baik. Jika pergi ke kiri, maka mereka tidak jadi melakukan safarnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka ini semua menghalangi mereka dari kebanyakan waktu-waktu untuk mengerjakan maslahat kebaikan mereka. Maka syariat Islam datang meniadakan dan membatalkan dan melarang dan memberitahukan bahwasanya itu semua tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan mudarat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam An-Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Imam Ibnu Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Berarti ini keyakinan bukan keyakinan ulama sekarang, apalagi keyakinan saya. Bukan. Ini keyakinan ulama-ulama semenjak dahulu. Mereka meyakini bahwasanya tatayyur
itu terlarang dalam agama Islam. Al-Hafidh Ibnu Hajar, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Fathul Bari, wa aslu tatayyur annahum kanu fil jahiliyah ya'tamiduna 'ala at-tayr. Dan asal tatayyur adalah mereka di zaman jahiliyah bersandar kepada tayr. Apa arti tayr? Burung. Fa idza kharaja ahaduhum li amrin fa in ra'a at-tayra tara yamnatan tayammana bih. Jika dia keluar, kemudian dia melihat keluar rumah nih, mau bepergian, mau pulang kembali ke pesantren setelah liburan. Pas keluar satu langkah melihat burung. Wah, ke kiri, kayaknya bahaya nih, kena COVID di pesantren. Ya. Ini termasuk daripada tatayyur. Tayammana bihi wa istamarra wa in ra'ahu tara yasratan tasya'ama bihi. Jika melihat ke kanan, dia lanjutkan. Jika melihat ke kiri, dia berdiam diri. Ya, dan tidak jadi melakukan hajatnya. Wa rubbama kana ahaduhum yuhayyu at-tayra liyatira faya'tamiduha faja'a asy-syar'u binahyi 'an dzalik. Dan kadang-kadang orang pergi sebuah pohon, kemudian dia sengaja hayyaja, menggoyangkan pohon tersebut agar burungnya pergi. Yang bingung adalah saat burungnya pergi kemana? Dika, ke atas atau ke depan? Nggak jadi-jadi dia pergi. Karena nggak ada petunjuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang poin selanjutnya. Sifat tatayyur sudah dikenal di masa Bani Israel. Disebutkan dalam Al-Quran. Saya ulangi. Sifat tatayyur sudah dikenal di masa Bani Israel. Dan disebutkan dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Perkataan yang sangat menarik. Perhatikan perkataannya. Lam yahkillahu tatayyura illa an a'dair rusul. Catat ini baik-baik. Garis bawahi baik-baik. Lam yahkillahu anit tatayyura illa an a'dair rusul. Allah tidak menceritakan tentang sifat tatayyur kecuali dimiliki oleh musuh-musuh para rasul. Maka seorang muslim semestinya sangat jauh dari sifat tatayyur. Merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Karena sifat itu sangat identik. Ciri karakteristik musuh-musuh para rasul. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 18-19. Inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ayin dzakirtum bal antum qaum musrifun. Sesungguhnya kami merasa bernasib sial dengan kalian wahai para rasul. Begitu pengikut-pengikut yang menolak ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kami merasa bernasib sial dengan kalian. Jika kalian tidak berhenti, kami akan lempari kalian dengan batu. Dan sungguh kalian akan benar-benar mendapatkan siksa dari kami yang pedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya Fir'aun, musuhnya Nabi Musa. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dalam surah Al-A'raf ayat 131. Wa in tusibuhum sayyah yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum 'indallah. Jika mereka mendapatkan keburukan, kesulitan, musibah, maka mereka merasa bernasib sial dengan adanya Nabi Musa dan pengikutnya. Kekeringan, musibah longsor, likuifaksi, tsunami, banjir. Maka mereka mengatakan, ini gara-gara Musa alaihissalam dan kaumnya ada di sini. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Tidak ada kaum yang lebih kurang ajar terhadap para rasul dibandingkan Bani Israel. Kalau membunuh manusia biasa saja sangat tercela, ini yang dibunuh adalah siapa?
para nabi. Banu Israel qatalatul anbiya. Bani Israel adalah pembunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian lihat juga kaum Nabi Saleh. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 47. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kaum Nabi Saleh berkata kepada Nabi Saleh, kami merasa bernasib sial dengan engkau wahai Nabi Saleh dan dengan orang-orang yang beriman denganmu. Qala ta'irukum indallah. Kata Nabi Saleh alaihi salam. Dan Nabi Saleh ini bukan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia di atas ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh. Baru setelah itu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi di bawahnya. Makanya disebut Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena seluruh keturunan kecuali 6 nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Berarti 19 nabi itu seluruhnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Saleh di atas. Maka Nabi Saleh alaihissalam berkata, ta'irukum indallah. Nasib kalian baik buruknya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bal antum qaumun tuftanun. Tetapi kalian adalah kaum yang kena fitnah, kena ujian akidah. Merasa bernasib sial dengan seseorang, dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar, bahkan merasa bernasib sial dengan seorang nabi. Ya, subhanallah. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu tatayyur di dalam Al-Quran. Kebiasaan Bani Israel dan kebiasaan musuh-musuh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sekarang ada 2 kata yang ingin kita bahas. Ada kata at-tiyaratu. Coba qulu sawiyan. At-tiyaratu. At-tatayyuru. Ada 2 istilah yang harus kita pahami. Apa beda antara tiyarah dengan tatayyur? Apa beda antara tiyarah dengan tatayyurun? Dijelaskan oleh Al-Izz bin Abdissalam Sultanul Ulama di dalam kitab Aunul Ma'bud. Beliau mengatakan at-tatayyur huwa dhannus sayyi alladhi fil qalb. Tatayyur adalah perasaan merasa buruk yang ada di dalam hati. Itu namanya tatayyur. Kemudian tiyarah adalah perbuatan akibat perasaan tersebut. Nah, tatayyur adalah perasaan buruk yang ada di dalam hati. Itu apa? Tatayyur. Sedangkan tiyarah adalah perbuatan akibat dari perasaan buruk tersebut. Tatayyur adalah perbuatan akibat dari perasaan buruk tersebut. Ardan, udhkur al-farq baina tiyarah wa tatayyur. Apa bedanya? Taib. Tatayyur adalah perasaannya yang ada dalam hati. Tiyarah adalah perbuatannya. Saya beri contoh sekarang. Perhatikan, saya akan tanya setelah ini. Orang Arab ketika mau berangkat mengerjakan hajatnya, dia melihat burung ke kiri. Akhirnya tidak jadi melakukan hajatnya. Karena dia merasa bernasib sial. Mana yang tatayyur, mana yang tiyarah? Angkat tangan. Nah. Tatayyur saat dia merasa bernasib sial ketika melihat burungnya ke kiri. Tiyarah saat dia tidak jadi pergi. Paham ini? Paham bedanya? Fahim ya Sayyid?
Udhkur al-farq baina tiyarah wa tatayyur. Udhkur al-misal. Mana yang tatayyur? Baik. Barakallahu fiik. Ahsanta. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya. Apa perbedaan antara tiyarah dengan al-fa'al? Sebelum saya kalian tulis, perhatikan sini. Ustadz, apakah sama merasa bernasib sial dengan merasa bernasib beruntung? Sebagian orang merasa beruntung ketika melihat para ikhwah yang memakai baju hijau. Wah, kayaknya enak banget baju hijau. Sumber keberuntungan. Baju hijau. Makanya saya setuju dikasih baju hijau. Subhanallah. Nah, sumber keberuntungan. Apakah perasaan itu sama tercela dengan perasaan merasa bernasib sial? Paham? Itu poin kita. Contoh, saya pernah baca di sebuah jurnal, orang di Italia, orang Eropa, dan kalian jangan sampai salah kira bahwasanya orang-orang mereka di sana karena teknologinya maju, kemudian tidak percaya yang begini-begini. Enggak. Asal muasal ramalan merasa bernasib sial dari mereka malahnya. Bahkan lebih parah. Meskipun dengan segala macam teknologi dan kemajuan teknologi yang mereka miliki. Contohnya, mereka berasa bernasib sial dengan bekas ampas kopi. Kalau kalian minum kopi, sisa ampasnya, kalian buang. Kemudian ada bekasnya kan? Kita lihat di gelas tersebut. Apabila bekas ampas kopi tersebut membuat bentuk seperti bunga, bentuk seperti hal-hal yang bagus-bagus, maka mereka merasa bernasib baik dengan itu. Tapi kalau seandainya bentuknya tanduk setan, ya, padahal belum pernah ketemu dengan setannya, gimana tahu tanduk setannya? Maka mereka merasa bernasib buruk. Saya lupa istilahnya itu apa. Meramal melalui ampas kopi. Coba dilihat di internet. Ada namanya. Coba para musyrif. Ibhath fi sabakah. Meramal baik dan buruk melalui ampas kopi. Itu kebiasaan orang-orang di Eropa sana. Baik, kembali kita ke permasalahan kita. Apa bedanya antara tiyarah dengan al-fa'al? Merasa bernasib sial dengan merasa bernasib beruntung. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Pertama, jika tiyarah, maka itu terlarang. Sedangkan fa'al, merasa bernasib positif, itu adalah dicintai dan disyariatkan. Wajadta ya Syekh Rashid? Baik. Man wajada akhbirni. Ada istilahnya, saya lupa. Man wajad? Wajadta Syekh Wildan? Apa? Tasiografi ya. Tasiografi. Meramal dengan ampas buruk. Apa namanya? Tasiografi.
Dengan ampas kopi maksud saya. Taseografi. Meramal dengan kopi. Ya. Yang suka minum kopi itu ramal aja dirinya sendiri tuh. Taib. Apa bedanya? Tiarah dengan alfal. Tiarah terlarang, alfal dicintai dan disyariatkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu." Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya dan tidak ada tiyarah, merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Dan aku sangat suka dengan al-fa'lu. Apa istilahnya? Al-fa'lu. Qulu sawiyan. Al-fa'lu. Wa yu'jibunil fa'lu. Wa yu'jibunil fa'lu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal fa'l?" Apa itu al-fa'lu? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-kalimatut thayyibah." Ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Dan ini banyak dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Contoh, Imam Malik ketika bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau mempunyai firasat yang menimbulkan fa'lu. Imam Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mampu menghafal kitab Muwatta dalam semalam. Ribuan hadis. Dalam satu kali baca, hafal. Kemudian Imam Malik rahimahullah mempunyai fa'al yang timbul dari firasat beliau. Beliau mengatakan, "Inna fika lanuran fala tutfi'hu bil ma'siyah." Ya Muhammad, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, sesungguhnya dalam dirimu ada cahaya. Maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan para santri sekalian, para ikhwah seperjuangan, tidak akan pernah nyambung ilmu agama dengan maksiat. Tidak akan pernah nyambung ilmu agama dengan dosa. Tidak akan pernah nyambung menghafal Al-Quran dengan maksiat, mendengar musik, main alat musik, nyanyi. Gak akan pernah nyambung. Orang-orang terdahulu, bahkan sampai sekarang, kadang-kadang saking menjiwainya menghafal Quran, ngigonya dengan hafalan Quran. Sebagian orang sekarang yang dia dengung-degungkan jalan adalah alunan-alunan musik, alunan-alunan lagu. Maka saya nasihatkan kepada para santri sekalian, hati-hati. Saya sering mendapati orang penghafal Quran tetapi jiwanya tersiksa, bahkan punya sanad. Jiwanya tersiksa. Beliau ngaku sama saya, "Ustaz, orang mengira saya hafal Quran, ahli Quran, suara saya memang bagus, makro saya bagus." Bagus memang bacaannya. Tapi sebenarnya saya jiwanya sedang tersiksa. Saya masih suka musik. Maka saya katakan tidak akan pernah nyatu Al-Quran dengan musik sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Taib. Ucapan yang baik itu adalah al-fa'lu. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Wa yu'jibunil fa'lu al-kalimatul hasanah al-kalimatut thayyibah." Dan aku sangat suka dengan al-fa'lu, ucapan yang baik, ucapan yang kalimat yang baik. Ucapan yang bagus, kalimat yang baik. Contoh misalkan, ketika seorang masuk ke dalam sebuah rumah, kemudian dia mendapati warna yang bagus. Dia katakan, "Semoga ini bagus." Contoh, Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, lalu yang datang dari pihak kafir Quraisy Mekah adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang nanti akhirnya beliau masuk Islam, dalam agama Islam. Pada tahun ke-6 Hijriah, beliau utusan kaum kafir Quraisy Mekah. Kemudian ketika datang, siapa yang datang? Kata Nabi Muhammad SAW, Sahal. Yang datang adalah Sahal.
Maka kata Rasulullah SAW, beliau mempunyai sifat optimis, sahalallahu amrana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perkara kita. Sahal, Suhail, itu nama yang bagus, mudah. Mudah-mudahan hidupnya menjadi mudah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua, perbedaan antara tiarah dengan al-fa'al. Tiarah menguatkan tawakal kepada Allah. Fa'al menguatkan tawakal kepada Allah. Sedangkan tiarah mendatangkan murka Allah. Lihat penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Li'anna al-fa'la taqwiyatun lima fa'alahu bi'iznillah wa tawakkulu alaih. Amma tiarah fa mu'aradhu dzalik." Karena yang namanya fa'al, merasa bernasib baik, optimis, ini adalah penguatan atas apa yang ingin dia kerjakan dengan izin Allah. Dan merupakan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiarah kebalikan dari itu. Tidak bersandar kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan yang kedua antara tiarah dengan fa'al. Nah, yang pertama apa? Thabit. Apa bedanya tiarah dengan fa'al yang pertama? Taib. Tiarah dilarang dan fa'al dicintai dan disyariatkan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yusuf Habibi. Yang kedua. Apa bedanya tiarah dengan fa'al? Tiarah mendatangkan murka Allah. Sedangkan sudah tadi. Fa'al dicintai dan disyariatkan oleh agama Islam. La. Ziyad. Fa'al menyebabkan taib. Sedangkan tiara taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, atau perbedaan yang ketiga antara tiarah dengan fa'al. Al-fa'al adalah husnul dhanni billah. Al-fa'al merasa bernasib baik adalah berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan tiarah su'udz dhanni billah bighairi sababin muhaqqaq. Sedangkan tiarah merasa bernasib buruk kepada Allah tanpa sebab yang pasti. Saya ulangi, perbedaan ketiga tiarah dengan al-fa'al adalah al-fa'al merasa berbaik sangka kepada Allah. Dan seorang mukmin diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan tiarah berburuk sangka kepada Allah tanpa sebab yang pasti. Tiarah berburuk sangka kepada Allah tanpa sebab yang pasti. Fidrah. Al-farqul thalith baina tiarah wal fa'al. Mahu. Baik. Al-fa'al adalah berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Dan seorang muslim diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Sedangkan tiarah adalah apa? Berburuk sangka kepada Allah tanpa sebab yang pasti. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Kemudian perbedaan yang keempat antara tiarah dengan al-fa'al.
At-tiyarah menyempitkan rahmat Allah. Sedangkan al-fa'al merasa Allah maha luas rahmatnya. Merasa Allah subhanahu wa ta'ala maha luas rahmatnya. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Kata beliau, di annal insana idza ammala faidatallahi wa fadlih inda sababin qawiyyin aw dha'ifin fahuwa ala khairin fil hal. Karena manusia jika berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu sebabnya lemah atau sebabnya kuat, maka dia selalu di atas kebaikan. Nah, sekarang poin selanjutnya. Itu sudah selesai. Perbedaan antara merasa bernasib sial dengan merasa bernasib untung, merasa beruntung. Jadi boleh nggak al-fa'al? Hah? Boleh. Taib. Poin selanjutnya. Hukmu at-tatayyur. Apa hukum tatayyur? Rafif, mal farqu baina at-tiyarah wa at-tatayyur? Baik. Berarti ketika kita katakan at-tatayyur, apa hukumnya? Apa itu tatayyur? Apa bedanya antara tatayyur dengan tiyarah? Muhammad Farisu. Adrian Nur. Apa bedanya antara tatayyur dengan tiyarah? Angkatan 3, ada yang bisa jawab? Itu apa? Tatayyur. Tatayyur apa? Perasaan. Kalau tiyarah, perbuatan. Itu kuncinya. Tatayyur adalah apa? Perasaan. Tiyarah adalah perbuatan, hasil dari perasaan tersebut. Faiz. Paham bedanya? Antara tatayyur dengan tiyarah? Anta ya Faiz. Paham? Diodos. Paham tak? Apa bedanya antara tatayyur dengan tiyarah? Qul bisautin murtafi'. Tatayyur adalah perasaan, tiyarah adalah perbuatan. Sekarang permasalahan kita, hukum tatayyur. Berarti hukum tentang perasaan bernasib sial. Maka jawabannya pertama, tatayyur adalah pintu yang menghantarkan kepada syirik. Tatayyur, sebelum antum tulis seperti itu, hukum tatayyur haram. Tulis begitu. Karena ketika kita berbicara tentang hukum syar'i, maka tidak lepas daripada 5 hukum. Tatayyur hukumnya haram. Dan 1, begitu. Tatayyur hukumnya haram dan 1, tatayyur menghantarkan kepada perbuatan syirik akbar. Dan dia adalah syirik asghar. Saya ulangi, tatayyur hukumnya haram. Dan 1, tatayyur menghantarkan kepada syirik akbar. Dan dia adalah syirik asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "At-tiyaratu syirkun." At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiyarah adalah kesyirikan. Abrar, apa itu arti tiyarah? Irfa sautak. Angkat suaranya. Angkatan 2. Adi.
tayyaraka. Apa itu arti tiarah? Perbuatan hasil dari perasaan merasa bernasib sial. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, al-tiyaratu syirik, berarti apa? Perbuatan akibat tatoyur adalah kesyirikan. Fahimta? Ya Fadil? Madza taf'al ya Fadil? Perbuatan akibat dari tatoyur adalah kesyirikan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang merupakan dalil bahwasanya tiarah atau tatayyur adalah kesyirikan asghar dan bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Yaitu man raddathu tiara an hajati faqad asyrak. Siapa yang tidak jadi melakukan hajatnya, maka sungguh dia, siapa yang perasaan bernasib sialnya menjadikan dia tidak jadi melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dan syiriknya jenisnya apa? Rolan. Asghar. Tetapi bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Nah, yang kedua, tiarah adalah bagian dari sihir. Tiarah adalah bagian dari sihir. Jadi kalau ditanya, hukum tiarah atau tatayyur adalah haram. Dan satu, tiarah adalah perbuatan syirik asghar yang menghantarkan kepada syirik akbar. Dua, tiarah adalah perbuatan atau salah satu dari perbuatan sihir. Salah satu dari perbuatan sihir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dari Qabisah bin Makharik, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-iyafatu wa tiyaratu wa tarku minal jibt. Al-iyafah dan tiarah dan tark termasuk daripada sihir. Al-iyafah adalah merasa bernasib sial dengan suara burung, dengan nama burung. At-tiarah sama, bagian daripada iyafah. Ya. At-tark adalah melempar dengan batu. Dan ini termasuk daripada perbuatan sihir, karena dengan melempar tersebut dia ingin tahu nasib baik atau dengan nasib buruk. Ini menunjukkan bahwa tiarah, tatayyur, hukumnya haram karena dia bagian dari perbuatan apa? Abdul Khalid, perbuatan apa? Sihir. Taib. Yang ketiga, tiarah hukumnya haram. Yang ketiga karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa perbuatan tatayyur bukan dari ajaran beliau. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa tatayyur bukan ajaran beliau. Sabar ya, tinggal dua materi lagi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah." Bukan dari kami orang yang melakukan sifat tiarah atau diramalkan dengan tiarah. Jadi misalkan seseorang minta dilihat, saya ini dapat nasib sial nggak bulan ini? Itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Poin sebelum terakhir. Potret masa kini dari sikap tiarah.
Potret-potret masa kini dari sikap tiarah. Apa yang kalian tulis nanti akan dikumpulkan ke musyrif kamar. Yang paling bagus saya kasih hadiah. Dan hadiahnya sudah kalian tahu. Seperti hadiah muhadatsah. Yang paling bagus, tulisannya paling sempurna, paling lengkap. Ya, setelah ini langsung. Jadi tidak bisa nyontek-nyontek. Adapun yang paling buruk, yang paling tidak menulis, maka dikumpulkan juga, kita beritahu ke orang tuanya. Ini hasil anak Anda. Ya. Apalagi yang ngantuk-ngantuk, apalagi yang gambar-gambar. Nah. Apa poin yang sebelum terakhir? Farid, apa tadi? Potret tatoyur masa kini. Yang pertama, merasa bernasib sial ketika melihat orang pincang. Yang kedua, cepat nih, cepat. Merasa bernasib sial dengan hari Rabu atau bulan Syawal. Dan ini dibantah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Beliau menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Dan menggauli Aisyah di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, merasa bernasib sial dengan angka 10, terutama kaum Syiah Rafidhah. Karena pada hari itu terbunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam yang sangat mereka muliakan. Sampai berlebihan memuliakannya. Yang keempat, merasa bernasib sial dengan bulan Safar. Yang kelima, merasa bernasib sial dengan mur yang lepas dari sebuah kendaraan. Wah, ini ada apa-apa nih. Wah, ini ada apa-apa nih. Karena ketika melihat sesuatu yang lepas dari motornya atau mobilnya. Yang keberapa itu? Yang keenam. Keenam apa kelima? Kelima. Yang keenam. Merasa bernasib sial dengan bentuk bintang atau bulan. Yang ketujuh. Merasa bernasib sial dengan beberapa hewan. Seperti hewan apa para ikhwah? Burung. Burung apa? Burung hantu. Burung yang lain. Burung gagak hitam. Dan seterusnya. Yang ke berapa? 7 atau 8? Hah? 8. Merasa bernasib sial dengan angka. Yang ke-9, merasa bernasib sial dengan orang yang apa nih namanya nih? Apa namanya? Menyatukan jari jemarinya. Menganggap bahwasanya itu syarat rezeki. Menyatukan jari jemarinya. Yang ke-10, yang terakhir, merasa bernasib sial dengan orang yang merasa bernasib sial. Merasa bernasib sial dengan orang yang merasa bernasib sial. Contoh, kita ingin jalan-jalan. Lalu ada kawan kita, kayaknya perasaan anak nggak enak nih. Tapi anak ikut aja.
Epes di jalan kena. Merasa bernasib sial. Wah, kamu sih gara-garanya merasa bernasib sial. Akhirnya kan kena kejadian tuh. Ini merasa bernasib sial dengan orang yang merasa bernasib sial. Yang ke-11 yang terakhir, dan ini sering terjadi. Merasa bernasib sial ketika menabrak kucing. Tanpa sengaja. Akhirnya motornya dijual setelah tertabrak kucing. Akhirnya atau ingin membuang sialnya, motor atau mobilnya nah ini saya tanya antum, ditabrakkan ke pohon pisang demi mencari keberuntungan, membuang sial, boleh atau tidak? Nah, apa pertanyaan saya? Ayyubi, apa pertanyaan saya? Dayat, mana Dayat? Angkat tangan Dayat. Nah, apa pertanyaan saya, Dayat? Cluenya kucing. Nah, Akila Farras, apa pertanyaan saya? Hah? Rifki, apa pertanyaan saya? Taib, yang di depan. Dika, apa pertanyaan saya? Hukum menabrakkan mobil ke pohon pisang demi menghilangkan kesialan saat menabrak kucing. Nah, bagi kawan-kawan para santri sekalian, berlomba-lomba duduk di depan. Biasanya yang duduk di belakang itu yang tidak perhatian. Berlomba-lomba duduk di belakang. Apa hukumnya menabrakkan motor atau mobil ke pohon pisang demi menghilangkan kesialan karena menganggap sial saat menabrak kucing? Ikhwah deh yang di belakang. Mas M. Nur. Boleh nggak? Boleh? Tidak boleh? Taib. Mas Akmal. Tidak boleh? Siapa? Dafa. Boleh nggak? Tidak. Apa pertanyaannya? Saya tidak butuh senyumannya. Saya butuh pertanyaannya apa? Al-Farizki, kenapa sembunyi dari saya? Begini. Udah sembuh belum cacarnya? Tahu nggak sebabnya cacar? Itu semua karena dosa. Nah, apa pertanyaannya ya Alfa? Hukum menabrak kucing. Dedat. Mana Dedat? Apa pertanyaannya? Untuk menghilangkan apa hukum menabrakkan kendaraan di pohon pisang? Untuk menghilangkan kesialan setelah menabrak kucing. Nah, apa pertanyaannya, Alfa? Untuk menghilangkan kesialan dari menabrak kucing. Hukumnya tidak boleh. Apakah itu termasuk fal? Fitri, Ahmad Fitri. Apakah itu termasuk fal? Itu termasuk merasa bernasib sial enggak? Iya atau tidak? Mana? Angguk ke bawah atau angguk ke samping?
merasa bernasib sial. Intinya tidak boleh menabrakkan kendaraan ke pohon demi membuang sial. Karena timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa yang dipilih pohon pisang bukan pohon kelapa? Rendra. Saleh. Limadha syajaratu mauz walaysa syajaratu narajil? Nggak tahu. Nazar. Nazaran. Mana nazar? Nazar yang satu dengan nazar yang dua. Nazar dulu, Muhammad Nazar. Kenapa dipilih pohon pisang bukan pohon kelapa? Apa fungsi orang menabrakkan ke pohon pisang? Mereka menganggap bahwa untuk membuang sial. Lah, pertanyaan saya, kenapa yang dipilih pohon pisang bukan pohon kelapa? Nah, Ardan. Karena kalau pohon kelapa hancur mobilnya. Coba perhatikan. Yang dipilih pohon pisang karena mereka mengatakan pohon pisang itu dari ujung akarnya sampai pohonnya semuanya manfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Maka kita menjawabnya, kalau begitu kelapa juga gitu. Dari ujung akarnya sampai pohonnya, buahnya juga manfaat. Kenapa nggak ke kelapa aja? Paham? Itu bantahan sebenarnya. Ada seorang supir taksi, kawan saya, supir taksi bandara. Ustadz, istri saya hamil 8 bulan atau 7 bulan. Mertua saya memerintahkan saya untuk mandi-mandi. Untuk istrinya mandi-mandi, mandi hamil gitu. Fungsinya apa? Agar bayinya sehat, nanti melahirkannya lancar. Tapi Ustadz aneh permintaannya. Istri saya harus mandi bersama kucing. Jadi dia bawa kucing. Nah, timbul pertanyaan saya. Mahes jawab, kenapa disuruh bawa kucing? Adrian Nur. Supaya melahirkan lancar. Karena kucing kalau melahirkan berapa biji anaknya? Banyak. Dan tidak pernah susah. Maka saya jawab waktu itu, kenapa kucing? Bukan sapi. Sapi juga mudah dia melahirkan. Kadang satu, kadang dua. Itu semuanya tatayyur. Merasa bernasib sial. Baik. Sekarang terakhir, poin terakhir para ikhwah. Obat dan penebus perasaan tatayyur. Itu poinnya. Obat dan penebus perasaan tatayyur. Ada sekitar minimal 6 obat. Yang pertama, bersandar kepada Allah atau bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada perasaan kita merasa bernasib sial, bertawakallah kepada Allah. Hal ini sebagaimana hadis tadi yang sudah kita sebutkan riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, at-tiyaratu syirik. Yang artinya merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali merasa bernasib sial. Apalagi kalau sudah perjalanan jauh. Nah, seperti mudah-mudahan jadi setelah PTS ada rihlah keluar. Tapi ada perasaan, nanti kena COVID nggak ya? Kena COVID nggak ya? Karena nggak nanya antum. Ya, maka walakin Allah yudhibu bitawakkul. Allah menghilangkannya dengan tawakal, bersandar kepada Allah. Ini obat yang pertama. Penembus
perasaan sifat tatayur yang pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan lafaz sebagaimana disebutkan oleh Allah oleh Rasulullah SAW dalam hadis, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali dari Engkau, tidak ada kesialan kecuali atas yang Engkau takdirkan, dan tidak ada Tuhan zat yang diibadahi selain Engkau. Ini hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Wahai Rasulullah, apa penebus perasaan merasa bernasib sial? Karena semua dari kita pasti akan merasakannya. Maka jawabannya membaca doa, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Yang ketiga, yaitu melaksanakan yang sudah diniatkan. Meskipun ada perasaan tersebut. Jadi tetap dilawan. Melaksanakan apa yang sudah diniatkan. Karena Rasulullah SAW tadi bersabda, man raddathu tiyarah an hajati faqad asyrak. Siapa yang menolak hajatnya karena sifat tatayur, tidak jadi melakukan hajat, tidak jadi melakukan rencana, tidak jadi melakukan acara karena tatayur, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Berarti kalau ada sifat tatayur dalam hati, maka laksanakan. Malah dilaksanakan. Ini yang ketiga. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Sorry.